Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma stajib du'aana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua peserta. InsyaAllah kita sekarang akan masuk pada materi yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh. Dan pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, di mana kita masuk pada materi tentang jam'ul Quran, tentang proses pengumpulan Al-Quran, urutannya dan qiraatnya. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada halaman 14 dan kita telah selesai membahas tentang sejarah dikumpulkannya Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah urutan Al-Quran dan qiraatnya. Dan ini butuh pemahaman yang lebih kuat sedikit. Karena di sini akan banyak maklumat yang mungkin barangkali kita belum pernah tahu sebelumnya. Kita kemarin masuk, silahkan dibuka, halaman 14 masuk pada Ad-Dhabitul Khamis. Ad-Dhabitul Khamisu, kaidah yang kelima, dhabit yang kelima, tartibul ayati was-suwari tauqifiyun. Tartibul ayati was-suwari tauqifiyun. Tertib maknanya urutan. Urutan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran tauqifiyun. Apa artinya tauqifiyun? Tauqifiyun itu diambil dari kata-kata waqafa yang maknanya berhenti atau berdiri. Tauqifi maknanya adalah suatu permasalahan yang kita harus berhenti di hadapannya karena harus menunggu dalil dari Rasul atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Quran maupun dari hadis. Maknanya perkara tersebut tidak boleh kita berijtihad karena ini masalah tauqifi, masalah yang kita tidak boleh sama sekali berijtihad. Hanya boleh mengatakan apa yang ada di Quran dan apa yang ada di hadis. Itu makna tauqifi. Berbeda dengan hukum fikih. Kalau hukum-hukum fikih itu ada beberapa hukum yang ijtihadi, bukan tauqifi. Maknanya kita boleh berimprovisasi dengan perangkat hukum yang kita miliki, boleh menentukan ini halal atau haram dengan catatan dia sudah memahami atau sudah sampai level mujtahid, begitu. Adapun amrun tauqifi berarti sebuah perkara yang itu tidak boleh semua orang itu berucap kecuali ada nasnya, dan tidak boleh berandai-andai, tidak boleh berijtihad, tidak boleh ada pemikiran baru, tidak boleh. Itu namanya tauqifi. Maka pembahasan ini itu membahas tentang urutan Al-Quran. Jadi para asatidzah, ternyata Al-Quran yang ada, yang kita tahu pada zaman sekarang itu, juga yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, itu ternyata urutannya, baik urutan ayatnya maupun urutan suratnya, itu semuanya tauqifi. Semuanya tauqifi, maknanya semuanya itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ketika malaikat Jibril itu mentalaki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasul langsung
memanggil sahabat yang terdekat atau ada di dekat situ untuk menuliskan Al-Qur'annya. Yang kemudian nanti tulisan tersebut nanti Rasulullah yang akan mengatakan bahwa ayat ini ditaruh di surat ini, ayat ini ditaruh di surat ini, dan seterusnya. Surat ini urutannya begini dan seterusnya. Sehingga walaupun di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu belum dikumpulkan menjadi satu tempat, tapi para sahabat sudah mengetahui bahwa susunan ayat dan susunan suratnya itu seperti ini. Yang itu juga dibantu oleh hafalan mereka para sahabat. Begitu. Jadi bukan kemudian ketika di zaman Rasul Al-Quran belum dibukukan menjadi satu tempat, bukan maknanya berarti sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman bin Affan itu buat urutan sendiri, Al-Fatihah dikarang sendiri, tidak. Itu semuanya bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang pembahasan masalah ini. Jadi dari mulai Al-Fatihah kemudian dan seterusnya, urutan ayat dan urutan surat itu semuanya sudah sesuai dengan panduan atau tauqifi arahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ijma disepakati oleh semua sahabat tanpa ada yang mengingkari, menunjukkan bahwa memang itu yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang masalah tauqifi. Karena nanti ada orang-orang yang akan mencela Al-Quran melalui pintu ini. Seperti itu. Dan untuk lebih lebarnya tentang pembahasan ini bisa dibaca di buku yang lebih luas seperti Al-Burhan, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran punyanya Al-Imam Az-Zurqani. Di situ agak lengkap tentang masalah ini, juga di kitab-kitab yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, dan ini butuh pemahaman yang dalam. Ad-Dhabitus Sadis, kaidah yang keenam atau dhabit yang keenam, panduan yang keenam. Arkanul qiraatis sahihati salasatun. Rukun qiraah sahihah, sebuah cara baca Al-Quran yang dianggap benar, itu ada 3. Salasatun ada 3. Rukun sebuah bacaan, cara membaca Al-Quran yang benar itu ada 3. Sebelum kita masuk ke sini, di sini ada beberapa istilah yang benar-benar harus dipahami dengan detail. Yang pertama adalah ahruf as-sab'ah, al-ahruf as-sab'ah atau sab'atu ahruf, 7 huruf. Itu istilah yang pertama yang sudah kita dibahas pertemuan ke-6. Kemudian ada istilah al-qira'atus sab', al-qira'atu as-sab'u atau qira'atus sab'ah, al-qira'atu as-sab'u. Kemudian selanjutnya al-qira'atu al-ashru. Kemudian selanjutnya al-qira'atu al-arba'a asyara, al-qira'atu al-arba'a asyara. Ini 3 istilah yang sering digunakan oleh para ahli tafsir ataupun ahli qiraat. Dan ini harus dipahami, 4 mustalah ini, 4 istilah ini harus dipahami dengan detail untuk memahami masalah ini. Kaidah atau panduan yang ke-6 ini. Tentang rukun-rukun sebuah bacaan, cara membaca Al-Quran yang dianggap sah, itu ada 3. Jadi kita mulai dari al-ahruf as-sab', al-ahrufus sab'u atau 7 huruf. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahwasanya innal Qur'ana, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 7 huruf, maka bacalah apa yang mudah bagimu. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, dikatakan dari Ibnu Abbas, seorang sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, aqra'ani Jibril ala harfin wahid. Jibril
membacakan kepadaku Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Al-Quran dengan satu huruf. Fastazattuhu. Maka Nabi meminta tambah kepada Jibril. Nah, lupa Ustaz nasnya fastazattuhu atau fastazidhu. Fastazattuhu kalau nggak salah. Maka Rasulullah minta tambah supaya jangan satu huruf saja tapi ditambah. Hatta balagha sab'atu ahrufin. Sampai akhirnya ditambah menjadi 7 huruf. Nanti kita cek detail di Sahih Bukhari untuk hadisnya. Seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan di situ awalnya Jibril itu mentalaki Nabi itu dengan satu huruf Al-Quran saja. Kemudian akhirnya Nabi minta supaya ditambah bacaannya menjadi 7. Nah, masalah ini para ulama itu khilaf tawil, berbeda pendapat yang panjang tentang makna 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf itu maknanya apa? Di situ para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang panjang sekali tentang masalah perbedaan qiraat ini. Perbedaan makna huruf ini. Tapi yang dijadikan ucapan jumhur yang dipahami sering disampaikan bahwa makna 7 huruf adalah 7 lughat yang semuanya masih dalam rumpun bahasa Arab. Jadi ternyata ketika kita baca itu tentang masalah ini, ternyata ketika turun itu, ketika Nabi ditalaki oleh Jibril dengan bahasa Arab Quraisy, lughatu Quraisy, bahasa Arabnya orang Quraisy, ternyata ketika Nabi berdakwah ke kabilah-kabilah tetangga, ke suku-suku lain, mereka kesusahan. Sehingga Nabi minta tambah, sehingga ada istilah lughatu Huzail, lughatu Hawazin, itu semuanya masih dalam rumpun bahasa Arab. Tapi kemudian nanti kalau ada tambahan ilmu mungkin Ustadz sampaikan di pertemuan selanjutnya. Tapi semuanya itu masih dalam rumpun bahasa Arab, hanya beda lughah, beda bahasa begitu. Itu yang saya jadikan dijelaskan. Jadi Al-Quran turun dengan 7 bahasa, rumpun bahasa Arab. Begitu, kurang lebih maknanya seperti itu yang mudah dipahami. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu hidup sampai sebelum masa Utsman, itu terjadi banyak perbedaan cara membaca. Begitu. Karena sebagian lughah tidak bisa dengan sebagian lahjah yang lainnya. Seperti itu yang disebut sebagai ahruf as-sab'ah. Nah, sekarang kita masuk ke al-qira'atus sab'ah. Al-qira'atus sab'ah, qira'at sab'ah. Perlu dipahami di sini sebagaimana ucapan jumhur para ulama bahwa al-ahruf as-sab' dengan al-qira'atus sab', 7 huruf dengan 7 qiraat, itu maknanya berbeda. Kalau 7 huruf itu maknanya yang tadi Ustadz sebutkan, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi dengan 7 huruf atas permintaan Nabi supaya memudahkan di awal-awal fase dakwah. Jadi ada lughah Quraisy, rumpun bahasa Arab Quraisy, ada lughah Huzail, rumpun bahasa Arab Huzail, ada lughah Hawazin, rumpun bahasa Arab Hawazin, dan sebagainya. Yang itu agak berbeda. Seperti itu. Kemudian sekarang kita al-qira'atus sab', bacaan yang 7. Nah, ternyata qira'atus sab', bacaan yang 7 itu adalah bacaan yang sudah disarikan dari semua bacaan itu
yang sudah disarikan, sehingga kan terjadi perbedaan pendapat cara membaca yang banyak tuh. Karena 7 huruf yang tadi Ustadz sebutkan itu ternyata di situ ada terjadi perbedaan pendapat masih banyak lagi. Karena setiap satu huruf ternyata ada turunan cara membacanya yang juga berbeda. Sehingga bacaan itu banyak banget. Akhirnya qiraatus saba itu adalah 7 bacaan yang disarikan dari sekian banyak bacaan qiraat yang dipilih, yang itu sesuai dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani itu adalah mushaf dalam satu huruf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, ini namanya umum dan khusus. Kalau dalam bahasa mantik disebut dengan al-umum wal khusus wajhi. Al-umum wal khusus wajhi. Jadi sab'atu ahruf itu maknanya luas. Sekian bacaan yang banyak di 7 huruf itu. Satu huruf itu nanti bisa terjadi beberapa model bacaan. Nah, adapun qiraatus saba, qiraat yang 7 itu maknanya adalah qiraat yang sesuai dengan satu huruf. Jadi hanya mengambil sebagian kecil satu huruf saja, yaitu lughatu Quraisy, huruf Quraisy yang dikumpulkan di dalam mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu ternyata makna qiraatus saba. Dan qiraatus saba ini yang mempelopori pertama kali untuk supaya disepakati saja bacaan itu menjadi 7 yang itu sesuai dengan mushafnya Utsman. Jadi mushafnya Utsman kan dikumpulkan dalam satu lughah Quraisy, tapi ternyata satu lughah Quraisy itu bisa jadi berbagai macam bacaan. Nah, itu ternyata diambil 7 bacaan yang sesuai, walaupun sesuainya itu ihtimal itu enggak 100%, masih ada perbedaan dikit, tapi agak sesuai dengan satu huruf yang mushaf Utsmani, rasm, tulisan mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan. Ini yang pertama kali mempelopori adalah namanya Abu Bakar Ahmad ibn Musa ibn Mujahid, terkenal dengan nama Ibn Mujahid Al-Qari, di mana beliau hidup pada tahun antara 260-an Hijriah sampai beliau wafat tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliaulah yang pertama kali mempelopori umat atau qurra pada saat itu oleh qiraat, supaya udah dikumpulkan saja menjadi 7 bacaan, yang bacaan itu sesuai dan mendekati dengan cara bacaan satu huruf Quran Utsman, Rasm Utsmani, pola Rasm Utsmani. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwa di zaman itu Al-Quran itu belum ada titik-titiknya dan belum ada harokatnya. Karena harokat dan titik-titik itu baru ada di zaman tabi'in yang dipelopori oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Sama satunya lupa Ustadz, nanti kita cari. Ini tentang masalah qiraat, kita harus tanya sama pakar yang ahli di bidang qiraat begitu. Nanti kita lebih detail di buku-buku yang membahas tentang qiraat, banyak buku-bukunya. Sehingga karena dahulu di zaman itu belum ada titik dan belum ada harokat, maka satu huruf pun bisa terjadi banyak cara baca. Begitu. Kemudian ada selanjutnya al-qiraatul ashr, qiraat 10. Nah, setelah di tahun 300-an Hijriah itu yang dipelopori oleh Ibn Mujahid Al-Qari, itu merangkumkan udah 7 bacaan saja untuk yang sesuai dengan Rasm Utsmani supaya diseragamkan di seantero negara, seantero bilad pada saat itu, negeri-negeri. Terus itu para ulama akhirnya masyhur dengan istilah qiraat sab'ah begitu. Nah, muncullah pada kurang lebih
tahun 800-an Hijriah, namanya Ibnul Jazari. Ini terkenal imam di bidang bukunya Matan Jazariyah, sering kita baca. Imam Ibnul Jazari menulis sebuah kitab judulnya Ad-Durratul Madiyatu fil Qiraati As-Salasi Al-Mazidati alal Ashri li ziyadati alal Ashri. Kurang lebih begitu nama kitabnya. Nanti kita cek lagi. Jadi ada Imam Ibnul Jazari yang wafat tahun 833 Hijriah, entah sekitar 500 tahun. Ternyata beliau mengumpulkan riwayat-riwayat lagi bacaan qiraat itu. Didapatilah bahwa ternyata bacaan yang sesuai dengan Rasm Utsmani, dengan Mushaf Utsman yang satu huruf itu, ternyata bukan hanya 7 yang mutawatir, yang riwayatnya banyak, tapi ternyata ada 10. Akhirnya ditambahlah jadi 10. Maka terkenallah dengan istilah qiraat asyra, qiraat yang 10. Salah satu yang memasyhurkannya itu Imam Ibnul Jazari di kitabnya yang sudah disebutkan tadi, Ad-Durratul Madiyatu fil Qiraatis Salasi. Seperti itu, tambahan untuk yang 7 tadi, 3 qiraat tambahan. Kemudian selanjutnya Al-Qiraatul Arba'asyar, qiraat 14. Qiraat 14 ini simpelnya adalah qiraat yang syadzah. Syadzah itu apa? Secara bahasa syadzah artinya menyelisihi. Tapi makna syadzah di sini adalah qiraat yang tidak memenuhi syarat yang 3 yang disebutkan oleh penulis dalam kitab yang sedang kita pelajari ini. Nah, maka kita sebutkan kapan sebuah qiraat itu dikatakan sah, yang sehingga para ulama mengumpulkan hanya 10 saja maksimal. 7 yang terkenal di abad-abad awal, kemudian jadi 10 yang ditambahkan oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, kita bacakan sekarang. Begini syarat sebuah qiraat dikatakan sah dan boleh dibaca dengan sholat. Arkanul qiraati sahihati salatun. Rukun-rukun bacaan qiraat yang dibenarkan itu ada 3 yang boleh dibaca ketika sholat juga. Yang pertama, muwafaqatul arabiyah, sesuai dengan bahasa Arab. Harus sesuai. Kalau ada yang jauh sekali dari bahasa Arab, sarapan dan sebagainya, maka tidak dianggap qiraat. Yang kedua, muwafaqatu rasmal Utsmaniyah. Nah, ini yang tadi Ustaz sebutkan, bahwa sebelumnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, yang setiap satu hurufnya itu ada sekian banyak bacaan, dengan 7 rumpun logat bahasa Arab yang 7, setiap satunya turun banyak bacaan. Kemudian disatukan di zaman Utsman menjadi 1 huruf, yaitu rumpun bahasa Arab Quraisy, Lughatu Quraisy. Ternyata di situ ada banyak bacaan, tapi yang disarikan itu yang sesuai dengan syarat yang kedua, muwafaqatu rasmal Utsmani, yang paling sesuai dengan Rasm Utsmani, dengan khot Quran yang dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Rasm itu artinya tulisan, khotnya Utsmani begitu. Atau yang paling sesuai dengan Lughatu Quraisy, Rasm Utsman. Kemudian yang ketiga, sihhatus sanad. Sanadnya harus bersambung. Jadi jangan dipahami bahwa perbedaan qiraat ini para sahabat membuat-buat cara baca Quran. Tidak. Semua qiraat yang sahihah, 10 yang mutawatirah dengan sekian yang masyhur tapi tidak sampai mutawatirah, itu semuanya sanadnya bersambung sampai Rasul. Maknanya apa? Semua bacaan itu diizinkan untuk dibaca di zaman Rasulullah SAW. Maknanya begitu. Bukan maknanya sahabat membuat cara-cara baca sendiri, bukan. Semua imam-imam qurra itu diizinkan di zaman sahabat untuk membaca itu. Dan para imam qurra itu juga dapat bacaannya dari tabi'in, dari sahabat dan dari Rasulullah SAW. Begitu insya Allah tentang materi kita. Butuh pemahaman yang lebih tentang masalah ini. Untuk pendalaman tentang masalah ini, silahkan bisa diteliti tentang masalah ilmu qiraat yang pakar-pakar bisa lebih jauh tentang masalah ini. Ini butuh pendalaman karena memang qiraat termasuk ilmu yang detail sekali tentang masalah ini. Begitu insya Allah. Adapun nama-nama
rawi-rawi qiraat di sini Ustaz tidak sebutkan di sini, tapi kalau ada yang mau membaca banyak. Ada riwayat Hafiz an Asim, riwayat Duri, Bazzi, Ibnu Katsir, Qalun dan sebagainya, Kisai dan sebagainya. Itu riwayat-riwayat ilmu qiraat yang mungkin hanya sekedar kita dengar dan mungkin kita juga belum menguasainya, seperti itu. Itu saja mungkin dars kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pahala. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja hubungi nomor adminnya. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.